Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, mari kita lanjutkan ceritanya. Bab 161. Keluarga Ning Haichen. Bukankah kamu hanya seorang satpam kecil? Sanzi bertanya dengan ragu. Ji Fei mengangguk. Ya, saya dulunya adalah penjaga keamanan di Hotel Ning Hai. Ketika Sanzi melihat Ji Fei mengakuinya begitu cepat dan dengan ekspresi santai, dia menjadi semakin curiga. Apakah kamu berbohong padaku? Mengapa? Ji Fei menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Kamu sangat menyedihkan. Kamu ditipu seperti babi dan kamu bahkan tidak menyadarinya. Tidak mungkin, presiden kita tidak bisa berbohong kepada kita, Xiao Wu membalas dengan keras. Apakah kamu dari masyarakat Tianmen? Xiao Wu dengan cepat menutup mulutnya dan terus menggelengkan kepalanya sebagai penyangkalan. Ji Fei tersenyum sambil menggoyangkan peluru di tangannya. Apa perbedaan efek melemparkannya dari jarak belasan meter dengan efek melemparkannya ke depan? Sanzi dan Xiao Wu gemetar, meskipun Ji Fei baru saja melemparkan peluru. Ketika peluru itu masuk ke tubuhnya, rasa sakit yang membakar di ototnya tidak kalah dengan rasa sakit akibat tembakan pistol. Melihat tangan Ji Fei, tampaknya tidak terlalu kuat, tetapi sangat menakutkan untuk memikirkannya. Jika ditembak dalam jarak sedekat itu, kemungkinan besar akan menembus tubuh. Jangan, Xiao Wu adalah orang pertama yang memohon belas kasihan. Kedua kakinya cacat. Jika ini terjadi lagi, jika kaki kelima dinonaktifkan, dia sama sekali tidak berguna. Ji Fei tidak berkata apa-apa, tapi matanya tajam dan memperingatkan. Kami dari masyarakat Tianmen. Xiao Wu melirik Sanzi dan tetap mengatakannya. Ji Fei masih diam saja. Melihat ekspresi tenang Ji Fei, Xiao Wu merasa tenggorokannya sedikit tercekat dan menelan seteguk air liur. Aku, klub Tianmen kita. Bang, Sanzi yang awalnya diam, tiba-tiba meninju kepala Xiao Wu. Engah, dalam sekejap, darah berceceran dan Xiao Wu langsung jatuh. Putra ketiga menderita sakit parah di kakinya karena pengerahan tenaga yang berlebihan. Dia duduk di tanah, lalu dengan enggan berdiri dan menatap Ji Fei. Bunuh jika kamu mau, ajukan pertanyaan saja. Ji Fei tidak menyangka Sanzi akan tiba-tiba mengambil tindakan, dan merasa menyesal, kamu tidak layak membunuhku. Putra ketiga tercengang, kemudian pandangannya menjadi gelap, dan Ji Fei melepaskan tangannya dari lehernya. Ji Fei melemparkan orang itu ke bagasi mobil, melemparkan tubuh Xiao Wu ke laut, dan pergi. Di dalam kantor rumah sakit Pok Oi di Phoenix, Raja Naga, Dekan Zhou, saya telah meminta seseorang untuk mengobati lukanya. Tidak ada yang serius saat ini. Ada seseorang di bagasi mobilku. Bawa dia pergi dan biarkan aku menyelidiki Tianmen ini. Apakah mereka menyerangmu? Feng Huang bertanya dengan heran. Ji Fei mengangguk. Brengsek, dua cahaya dingin keluar dari mata Phoenix. Ji Fei mengangkat kepalanya. Aku diam sebelumnya. Itu karena aku merasa pasti ada rahasia di balik masyarakat Tianmen ini, dan aku sengaja menggunakannya sebagai umpan. Tinju merah muda Phoenix mengepal, apakah Jin Minglu sudah bangun? Bangun, saya sangat tertekan, saya tidak dalam kondisi vegetatif, tapi seperti kondisi vegetatif. Aku akan memeriksanya, bangsal 606, Ji Fei keluar. Phoenix berjalan menuju tempat parkir dengan marah. Meskipun dia tahu bahwa Ji Fei tidak akan berada dalam bahaya jika dia menyerangnya, dia tidak bisa menahan amarahnya di dalam hatinya. Ji Fei seperti timbangan terbalik di tubuhnya. Jika ada yang berani menyakiti Ji Fei, Phoenix akan membalas dengan segala cara. Di bangsal 606, ketika Ji Fei masuk, Jin Minglu membuka matanya dan melihat ke langit-langit. Ketika dia melihat Ji Fei dari sudut matanya, kemarahan muncul di matanya, dan dia akhirnya menutup matanya. Dia sudah tahu bahwa Ji Fei menyuruh seseorang menyelamatkannya. Apakah kamu sedang memikirkan anak laki-laki yang dimiliki oleh istrimu? Atau kamu sedang memikirkan mengapa istrimu berselingkuh? Apakah kamu masih berpikir bahwa Jin Lingbin akan mengenali kamu sebagai ayahmu? Maka kamu salah total. Dia telah dibebaskan dengan jaminan. Hari ini, karena dia menyinggung perasaanku, aku memeras 10 miliar. Huayun membayar tidak ada salahnya sama sekali untuk tebus orang dengan uang. Ceka, aku penasaran, bagaimana Huayun bisa dibiayai oleh orang kaya seperti itu? Dia tidak memiliki kecantikan yang istimewa. Ngomong-ngomong, mereka akan pergi ke Pulau Jeju untuk makan malam keluarga hari itu, dan mereka bertemu denganku. Mata tertutup Jin Minglu tiba-tiba terbuka. Ji Fei,
Kenapa kamu menyelamatkanku? Tentu saja aku punya tujuan menyelamatkanmu. Kalau tidak, aku tidak akan punya apa-apa untuk dimakan untuk menyelamatkanmu. Pembuluh darah Jin Minglu muncul di dahinya, dan hatinya dipenuhi dengan penghinaan yang tak ada habisnya. Bagi seorang pria, tidak ada yang lebih memalukan daripada istrinya yang mengkhianatinya. Dia selalu menjadi orang yang dikhianati oleh orang lain, dan dia tidak pernah berpikir bahwa hari ini akan datang kepadanya. Meskipun Jin Lingbin bukan anak kandungnya, dia selalu bermimpi Jin Lingbin bisa datang kepadanya atau mengunjunginya. Bagaimanapun, dia telah membesarkannya selama lebih dari 20 tahun. Hasil sudah mengenali ayahku, sangat menarik dan sangat mengejutkan. Katakan padaku, apa yang ingin kamu ketahui? Jin Minglu telah berada di pusat perbelanjaan selama bertahun-tahun, dan dia juga orang yang bisa melihat banyak hal. Siapa pria ini? Bisakah kamu menebaknya? Jin Minglu memejamkan mata 2 kali. Aku sudah bertahun-tahun tidak mempedulikannya, apalagi menyentuhnya. Aku tidak tahu sama sekali. Nama belakangnya adalah Chen, kata Ji Fei sambil menatap mata Jin Minglu. Nama keluargamu adalah Chen. Jin Minglu tiba-tiba duduk tegak, dengan keterkejutan di matanya. Ji Fei mengangguk. Saya mendengar ketua Pulau Jeju Qin Hua memanggilnya saudara Chen ketika dia meneleponnya. Bajingan, ternyata bajingan ini. Mata Jin Minglu tiba-tiba memerah, seolah dia telah melihat musuhnya selama beberapa generasi. Ji Fei tidak berbicara, hanya menatap Jin Minglu. Setelah 3 menit, Jin Minglu perlahan menjadi tenang. 20 tahun yang lalu, Ninghai memiliki keluarga Zhao, keluarga Zhou, keluarga Chen, dan keluarga Ji, yang dikenal sebagai 4 keluarga Ninghai. Setelah Jin Minglu selesai berbicara, dia memandang Ji Fei, ingin melihat reaksinya. Ji Fei sangat tenang dan sepertinya tidak ada hubungannya dengan dia. Namun hatinya sudah dipenuhi suka dan duka. Tentu saja dia tahu tentang keempat keluarga tersebut, dan keluarga Ji diantaranya adalah keluarga Ji yang didirikan oleh orang tuanya. Namun, dibandingkan dengan 3 keluarga lainnya, kebangkitan keluarga Ji adalah sebuah blockbuster. Mereka tiba-tiba bangkit di kota Ninghai dan tidak ada yang tahu latar belakang mereka. Dan hilangnya mereka juga seperti epifilm. Jin Minglu sedikit kecewa, tidak melihat perubahan pada Ji Fei. Di antara mereka, kebangkitan keluarga Ji memiliki dampak terbesar pada keluarga Chen. Oleh karena itu, keluarga Chen mengalami konflik sengit dengan keluarga Ji, dan kemudian keluarga Chen menghilang secara misterius dalam semalam. Jin Minglu menatap Ji Fei lagi, tapi dia masih kecewa. Ekspresi Ji Fei tidak menunjukkan reaksi, seperti manusia kayu. Saat itu, salah satu anggota keluarga Chen bernama Chen Zongcheng terluka. Hua Yun pernah meminta bantuan saya untuk merawatnya. Saya juga membantu menyembuhkannya dan kemudian menyuruhnya pergi dari Ninghai. Setelah Jin Minglu mengatakan ini, pembuluh darah di dahinya hampir pecah, memikirkan penampilan Jin Lingbin. Bukankah itu mirip dengan Chen Zongcheng? Benar, Chen Zongcheng ini adalah manusia liar Hua Yun dan ayah Jin Lingbin. Mata emosional dan marah, apakah ada yang istimewa dari Chen Zongcheng dan keluarga Chen ini? Jin Minglu merenung sejenak. Keluarga Chen memiliki bank bawah tanah terbesar di kota Ninghai saat itu. Keluarga mereka memiliki banyak uang, dan mereka mencari nafkah dengan meminjam uang. Mereka juga membantu beberapa orang mencuci uang. Hubungan mereka adalah sangat kuat. Lalu siapa yang akan melindungi sumber daya mereka? Klub Tianmen, bab 162. Istri terlalu gelap. Meskipun jantung Ji Fei berdetak kencang saat mendengar kata Tianmen Hui, dia tetap berpura-pura tidak menganggapnya serius. Masyarakat Tianmen adalah organisasi besar di kota Ninghai lebih dari 20 tahun yang lalu. Mereka telah merambah ke hampir semua lapisan masyarakat di kota Ninghai, seperti belatung yang menempel di tulang mereka. Namun, meskipun masyarakat Tianmen menembus semua aspek, mereka sangat rendah hati dan sangat misterius. Pada dasarnya tidak ada legenda. Tidak ada seorang pun di organisasi ini yang tahu di mana markas besarnya atau siapa itu. Setelah keluarga Chen menghilang, keluarga itu juga menghilang secara misterius. Hanya melalui penyelidikan pribadi saya mengetahui bahwa Tianmen akan menjadi kekuatan keluarga Chen mereka. Yang paling ingin diketahui Ji Fei adalah perkumpulan Tianmen. Akibatnya, perkumpulan Tianmen di persimpangan Jinming menjadi misterius dan tidak memiliki informasi yang berguna, jadi dia agak kecewa. Karena masyarakat Tianmen sangat misterius dan keluarga Chen sangat kaya, mengapa mereka gagal dalam konflik dengan keluarga Ji? Jin Minglu menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu ini.
Ji Fei teringat bahwa Yao Guangbiao pernah mengatakan bahwa penggagas sebenarnya kehancuran keluarga Ji adalah keluarga Jin. Tampaknya Jin Minglu masih memiliki banyak rahasia yang dia tolak untuk diberitahukan kepadanya. Aku mencibir dalam hatiku. Karena aku ingin berpura-pura menjadi rubah tua dan bermain dalam, maka aku akan terus bermain denganmu. Dia harus membesarkan Li Ruoxi di kota Ninghai, jadi dia punya banyak waktu, dan dia menyukai perasaan mengungkap misteri itu sedikit demi sedikit. Tinggallah di rumah sakit dan memulihkan diri. Jika kamu butuh sesuatu, telepon saja aku. Berbalik dan pergi, Jin Minglu tercengang. Dia mengira Ji Fei akan mengejarnya dan meminta informasi lebih lanjut, tetapi dia tidak menyangka Ji Fei akan berhenti di situ. Namun, dia segera menyimpulkan bahwa Ji Fei melakukannya dengan sengaja, tersenyum dengan tenang, dan berhenti berbicara. Dua orang, dua rubah, bertarung dengan kecerdasan dan keberanian. Ji Fei keluar dari rumah sakit dan langsung menuju ke toko BMW 4S. Penjual yang bertugas menjual mobil merasakan jantungnya berdebar kencang saat melihat Ji Fei kembali mengemudikan mobil yang jatuh tersebut. Ji, kakak Ji, kamu tidak salah mengira mobilmu sebagai tank, kan? Puff, Ji Fei juga terhibur dengan kata-kata penjual itu. Jika kamu menjual tank, aku akan membelinya. Penjual itu menggelengkan kepalanya dengan cepat dan tidak bisa berkata-kata. Jika dia mengendarai tank, bukankah dia akan mampu menabraknya di jalan? Orang kaya itu disengaja, Kak Ji, mobil pertamamu sudah lama diperbaiki. Haruskah kamu mengendarainya atau membeli yang baru? Kemudikan saja yang sudah diperbaiki dan perbaiki yang ini untukku. Berpikir bahwa Jin Feng tidak ada di toko sekarang dan diam-diam dilindungi oleh dirinya sendiri. Dia pergi begitu saja untuk menyelamatkan masalah. Ji Fei dengan cepat pergi ke mobil dan bergegas ke grup Li baru. Di dalam Villa Ninghai Fengguang nomor 9. Hari ini aku membiarkan bajingan itu mengambil 10 miliar lagi. Dan dia bahkan menggodaku bahwa itu adalah bank. Dia benar-benar mendapat keuntungan dan sangat marah. Dia pantas dikutuk. Hua Yun bergumam dengan marah. Saudara Chen tidak berbicara, tetapi memandang Hua Yun sambil tersenyum. Hua Yun mengeluh lama sekali, dan melihat saudara Chen diam dan tersenyum. Menghentakkan kakinya, mengapa kamu tidak mengatakan apa-apa dan masih menertawakan orang lain? Haha, saudara Chen menoleh ke belakang dan tertawa. Jika kamu memarahi Ji Fei seperti ini, bisakah kamu memarahi Ji Fei sampai mati? Tentu saja tidak, hanya memikirkannya saja sudah membuat orang marah dan marah. Karena tidak bisa, kenapa harus marah? Bukankah itu hanya 10 miliar? Kalau kamu memberi, kamu akan memberikannya. Hua Yun mengangkat tangannya untuk menutup mulutnya, dan wajahnya penuh kegembiraan pada akhirnya. Saudara Chen, kamu sangat baik kepada ibu dan anak kami. Setelah mengatakan itu, dia melemparkan dirinya ke pelukan saudara Chen, menunjukkan kegembiraan dan antusiasme yang besar. Saudara Chen dengan lembut memeluk Hua Yun. Tahukah kamu mengapa aku tidak pernah kekurangan wanita di sekitarku selama bertahun-tahun, tapi aku mendahulukanmu? Hua Yun menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu. Karena kamu adalah istri Jin Minglu dan anggota keluarga Jin. Apa yang terjadi? Hua Yun bertanya dengan bingung. Ketika keluarga Chen kami dihancurkan di kota Ninghai, karena keluarga Jinlah keluarga kecil ini dikalahkan sepenuhnya. Mata Hua Yun bingung dan penuh keraguan. Keluarga Jin adalah keluarga kecil. Dulunya bergantung pada keluarga Zhou. Ketika keluarga Zhou menghadapi krisis, keluarga Jin berlindung pada keluarga Chen untuk melindungi diri mereka sendiri. Keluarga Chen dihasut oleh Jin keluarga untuk menyerang keluarga Zhou. Ini memberi Ji kesempatan pulang. Saya terluka karena saya ceroboh dan mengira keluarga Zhou akan hancur, jadi saya dicegat dan dibunuh oleh keluarga Ji. Untungnya, saya bertemu dengan Anda dan Anda menyelamatkan saya. Untungnya, keluarga Jin tidak yakin bahwa keluarga Chen kami hancur saat itu, jadi mereka berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan saya. Hua Yun memeluk kakak Chen lebih erat. Tetapi kamu, si pencuri hati, mencuri hati semua orang. Sejak saat itu, yang aku pikirkan hanyalah kamu. Nanti, untuk mencegah Jin Minglu menyentuhku, sengaja mendandani dirimu dengan pakaian yang sangat buruk jalan. Haha, kakak Chen tertawa dan memeluk Hua Yun erat-erat. Tidak masalah, aku, kakak Chen, hanya melihat hasilnya, bukan prosesnya. Pada akhirnya, Ling Bin adalah anakku, dan itu sudah cukup. Saudara Chen, menurut Anda apakah Ji Fei ini berasal dari generasi itu? Cahaya dingin menyapu wajah saudara Chen.
Tidak peduli siapa dia tidak akan ada di dunia setelah hari ini. Ah, Huayun duduk tegak. Kakak Ji, apakah kamu ingin membunuh Ji Fei? Kalau tidak, di kota Ninghai, jika ada yang merusak perbuatan baikku, tidak akan ada hasil yang baik. Wajah saudara Chen muram seperti air, dan rasa dinginnya hilang. Bo, Huayun baru saja mengatakannya pada saudara Chen. Sangat bagus, saudara Chen sangat menikmatinya, dan wajahnya penuh senyuman. Hubungi Chen Qian dan minta dia memberitahu Xiao Zihai. Kami akan menyelidiki Bank Ninghai besok dan mencoba menutupnya. Mengapa demikian? Huayun bingung. Saudara Chen mencibir. Bukankah kita perlu mendapatkan kembali 10 miliar kita? Dapatkan dari Bank Ninghai? Lalu bagaimana caramu mendapatkan uang kembali? Itu bank korporat, kami tidak dapat menghasilkan uang. Saudara Chen mengangkat tangannya untuk menopang dagu Huayun. Bisakah kamu melahirkan seorang anak laki-laki tanpa aku? Benci, tentu saja tidak. Kalau begitu, tanpa penyelidikan, bagaimana uang bisa dihasilkan? Setelah saudara Chen selesai berbicara, dia berdiri dan berjalan ke kolam renang di puncak gedung, meninggalkan Huayun dalam kebingungan. Setelah berpikir lama, saya tidak dapat memahaminya, jadi saya segera menelepon Chen Qian. Ketika Chen Qian mendengar bahwa Ji Fei akan dibunuh, dia merasa sangat lega dan menyuruh Huayun menunggu dan itu akan segera dilaksanakan. Huayun dengan gembira berlari ke atap dan melihat saudara Chen berenang. Dia bahkan tidak mengganti pakaiannya, jadi dia melepas pakaiannya dan melompat ke dalam. Kedua orang itu dengan cepat berpelukan dengan antusias dan merayakan kematian Ji Fei dengan gila-gilaan dan runtuhnya Bank Ninghai. Di kantor Li Ruoxi, hari ini, dia tidak akan bekerja pada akhir pekan dan pergi ke panti asuhan anak-anak. Setelah Ma Wang dan yang lainnya memaksanya untuk menjual rumah, dia kembali ke perusahaan secara khusus untuk mempelajari bagaimana memilih lokasi baru untuk panti asuhan anak-anak. Setelah lama meneliti, saya masih belum tahu. Ji Fei membuka pintu dan masuk. Dari mana saja kamu? Li Ruoxi segera berdiri dan bertanya. Matanya penuh kekhawatiran, dan matanya menyapu tubuh Ji Fei, memastikan bahwa dia tidak terluka, dan kemudian dia benar-benar lega. Ji Fei merasakan keprihatinan Li Ruoxi dan merasa sangat bahagia. Dia tersenyum dan berkata, saya akan menghasilkan uang untuk istri saya. Li Ruoxi melihat senyum lucu Ji Fei dan menjadi sedikit kesal. Dia mengulurkan tangannya dan berkata, di mana uangnya? Keluarkan, sudah kubilang, jangan berikan padaku jika jumlahnya kurang dari 10 miliar. Mata Ji Fei membelalak, sayang, bukankah ini terlalu gelap bagimu? Brengsek, lihat apa yang salah denganku, wajah cantiknya memerah, dan dia mencondongkan tubuh ke arah Ji Fei. Kamu punya banyak tempat gelap, brengsek, katakan padaku. Li Ruoxi berpura-pura marah. Mata hitam, alis hitam, rambut hitam, puff. Li Ruoxi merasa terhibur oleh Ji Fei, hati hitam. Ji Fei berteriak, Li Ruoxi, bab 163 maaf, kami memiliki hari libur hari ini. Di dalam mobil, Ji Fei, izinkan aku memberitahumu, jika kamu tidak memberiku 10 miliar hari ini, lihat bagaimana aku berurusan denganmu. Meskipun Li Ruoxi akhirnya memukuli Ji Fei dengan kejam di kantor, dia tahu bahwa pemukulannya seperti pijatan bagi Ji Fei, dan dia bahkan bisa melihat kenyamanan dan kenikmatan di mata Ji Fei. Tetapi dia merasa tidak nyaman. Duduk di dalam mobil sekarang, Ji Fei yang membawanya ke bawah untuk menangani bisnis di Bank Ninghai. Li Ruoxi masih marah. Ji Fei tersenyum. Sayang, apakah kamu sangat menyukai 10 miliar? Ya, jika kamu benar-benar bisa menghabiskan 10 miliar, aku. Ada apa denganmu? Cium aku atau biarkan aku pergi ke tempat tidurmu. Ji Fei sengaja memberinya dua pilihan menarik. Bah, pikiran yang indah, wajah Li Ruoxi memerah karena malu, dan jantungnya berdebar kencang. Aku bilang kamu benar ketika aku bilang kamu berkulit hitam. Kamu hanya... Li Ruoxi langsung mencubit daging lembut Ji Fei dengan tangannya. Jika kamu bisa mendapatkan 10 miliar lagi, aku akan memberimu ciuman. Mencicit, Ji Fei tiba-tiba mengerem, dan Li Ruoxi terkejut. Hei, kamu lagi ngapain? Ji Fei segera memasukkan tangannya ke dalam sakunya dan mengeluarkan kartu emasnya. Sayang, jika aku punya 10 miliar di sini, aku bisa makan satu gigitan, kan? Li Ruoxi tertegun sejenak, lalu dengan cepat menggelengkan kepalanya seperti mainan. Kamu menyesalinya? Tidak.
Bagaimana aku tahu berapa banyak uang yang kamu punya di dalam? Jika kamu punya banyak uang di dalam, aku tidak akan bisa menciummu. Kalau soal uang, Li Ruoxi tidak berani menantang Ji Fei. Di matanya, Ji Fei adalah orang mesum yang punya banyak uang. Ji Fei mengangguk. Oke, itu saja. Jika saya menerima 10 miliar di kartu saya hari ini, maukah Anda mencium saya? Oke, tapi aku punya syarat. Kondisi apa? Mata Ji Fei dipenuhi dengan keterkejutan. Kamu tidak bisa memasukkan uangmu sendiri ke dalamnya dan berbohong padaku. Li Ruoxi berpikir bahwa dia sudah mengucapkan kata-katanya dan tidak bisa menarik kembali kata-katanya, jadi dia dengan tegas setuju. Tapi dia berhati-hati, khawatir Ji Fei telah menipunya. Jangan khawatir, aku tidak seburuk itu, HMPH, bagus, aku harus menjagamu, orang kotor. Li Ruoxi tidak kenal ampun, tapi dia berbalik untuk melihat keluar jendela, sengaja tidak menatap Ji Fei. Tapi aku berdoa dalam hati, sebenarnya tidak punya 10 miliar, jika ini benar-benar Ji Fei, bukankah ciuman pertama akan hilang? Ji Fei, sebaliknya, ingin mengaum ketika dia memikirkan Li Ruoliu mengambil inisiatif untuk menciumnya. Menekan pedal gas ke bawah, mobil melaju ke Bang Ninghai seperti roket. Chen Qian baru saja menutup telepon ke Xiao Zihai. Xiao Zihai sangat senang ketika mendengar bahwa dia diminta untuk membersihkan Bang Ninghai. Untuk menunjukkan promosi dan kekuatannya, dia secara pribadi menelepon Hu Fang dan lainnya. Orang-orang ini awalnya membenci Xiao Zihai dan berpikir bahwa mereka pasti akan dipecat dan dimintai pertanggungjawaban. Namun, ketika mereka kembali ke bank, mereka tidak hanya tidak ditangani, tetapi mereka juga mempertahankan posisinya. Belakangan aku mengetahui bahwa Xiao Zihai lah yang dipromosikan tinggi dan mempertahankan posisinya dengan berbicara mewakili mereka. Aku sudah sangat mengagumi Xiao Zihai di dalam hatiku. Inilah bos sesungguhnya, pemimpin yang benar-benar baik. Setelah menerima telepon Xiao Zihai, dia segera bergegas ke Bang Ninghai dari berbagai bank. Bang Ninghai, Sui Muhan melihat sudah waktunya menjemput anak itu, berdiri dan hendak pergi, ketika tiba-tiba sekretaris berlari masuk. Direktur Sui, sistem perbankan tiba-tiba melakukan pemeriksaan silang bersama. Sekarang orang-orang dari sistem perbankan lain telah datang ke tempat kami dan turun ke bawah. Wajah Sui Muhan langsung menjadi gelap, siapa yang akan memimpin tim? Xiao Zihai, dia, Sui Muhan tahu bahwa Xiao Zihai telah dipecat, mengapa dia memimpin tim lagi hari ini? Selain itu, hari ini adalah akhir pekan, dan saya tidak akan masuk kerja jika bukan karena pekerjaan. Inspeksi seperti apa yang dilakukan orang-orang ini di akhir pekan? Bukankah ini hanya upaya yang disengaja untuk mencari masalah? Wajah Sui Muhan tertutup embun beku. Aku akan turun dan melihatnya. Di bawah, Xiao Zihai meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan memandang Hu Fang dan yang lainnya. Tujuan dari pemeriksaan silang ini adalah untuk meningkatkan tingkat kerja dan kemampuan kerja sistem perbankan kita secara keseluruhan. Anda harus memeriksa dengan serius, teliti dan hati-hati untuk memastikan bahwa tidak ada jejak yang tertinggal. Pastikan semua inspeksi dilakukan. Jangan khawatir, pimpinan, kami akan memeriksa secara ketat sesuai dengan peraturan, dan kami akan memeriksa secara ketat sesuai dengan peraturan. Hu Fang dan yang lainnya mengungkapkan pendirian mereka dengan gembira. Saat ini, mereka telah sepenuhnya memuja Xiao Zihai. Memikirkan situasi hari itu, Xiao Zihai mengejar Chen Qian untuk melarikan diri. Akibatnya, ketika dia berbalik, dia tidak mengatakan apa-apa, dan dia bahkan dipromosikan. Yang paling menyentuh hati mereka adalah mereka yang terlibat tidak dilupakan. Pemimpin seperti itu sangat khusus, pemimpin seperti ini patut didukung. Mengingat kembali hari ketika Sui Muhan berdiri untuk berbicara menentang mereka dan menamparkan wajah mereka, kemarahannya muncul. Hatinya dipenuhi amarah balas dendam. Awal, Xiao Zihai melambaikan tangannya, dan Hu Fang serta yang lainnya hendak mengambil tindakan. Mulai dengan apa? Apakah kamu akan mulai merampok? Suara Sui Muhan bercampur amarah terdengar dari bawah. Semua orang melihatnya dengan keheranan di mata mereka. Mengenakan rok pendek hitam, kaki panjang seputih salju, dan sepasang sepatu hak tinggi hitam, dia berjalan ke bawah. Dengan bunyi klik sepatu hak tinggi di tanah, aura wanita dewasa menerpa wajahnya angin sepoi-sepoi yang hangat, yang membuat semua orang merasakan sebuah ayunan. Xiao Zihai merasakan seluruh tubuhnya gemetar dan hampir menyerah. Aku mengutuk dalam hatiku,
Sungguh wanita istimewa yang punya perasaan. Ini juga memperkuat tekadnya. Hari ini, dia harus membuat Sui Muhan bingung, membuatnya memintanya, dan akhirnya membuatnya menyerah padanya dan menjadi mainannya. Xiao Zihai merasakan nafsu di dalam hatinya dan memiliki senyuman yang kuat di bibirnya. Hu Fang dan yang lainnya semuanya veteran dan telah melihat apa yang dipikirkan Xiao Zihai. Meskipun mereka juga memiliki perasaan terhadap Sui Muhan di dalam hati, mereka segera berhenti. Hu Fang melangkah maju dan berkata, "Dokter Sui, saya tidak menyangka kita akan bertemu lagi." "Oh," Sui Muhan terkekeh. "Ya, kupikir kalian semua telah menjadi tunawisma yang mengemis di jalan. Tapi aku tidak menyangka kalian masih begitu glamor." Tak kenal belas kasihan, wajah Hu Fang dan yang lainnya langsung menjadi hitam, dan sudut mulut mereka bergetar. "Direktur Sui, terima kasih atas perhatian Anda. Kami tidak hanya masih memiliki posisi sebelumnya. Bahkan pemimpin kami, Xiao, telah dipromosikan dan sekarang menjadi orang kedua." Setelah Hu Fang selesai berbicara, dia memandang Xiao Zihai dengan ekspresi menjilat. Sui Muhan kaget dan terkejut. Melihat Xiao Zihai tampak tersenyum, dengan kegembiraan dan kebanggaan di wajahnya. "Kalau begitu aku harus memberi selamat kepada pemimpin Xiao atas promosinya," goda Sui Muhan sambil tersenyum. Xiao Zihai tertawa dan berkata, "Dokter Sui, maukah Anda dengan tulus memberi selamat kepada saya?" Sui Muhan mengangguk, pemimpin Xiao benar-benar mengerti. Wajah Xiao Zihai terlihat jelek seperti baru saja memakan siang. Sui Muhan mengatakannya secara langsung. "Sui Muhan, kami akan memeriksa ulang Bang Ninghai Anda sekarang. Mohon bersiap segera." Hu Fang melihat Xiao Zihai marah dan segera mengambil alih. "Maaf, hari ini kita libur, bab 164 saya lebih tahu bahwa Anda tidak berguna." Hu Fang dan yang lainnya telah merencanakan untuk segera memeriksa Bang Ninghai, dan telah memikirkan berbagai cara untuk menangani Bang Ninghai. Pada akhirnya, Sui Muhan menghentikan mereka hanya dengan satu kata. Seolah-olah kata-kata yang mereka ucapkan dipaksakan kembali. Belum lagi betapa sedihnya perasaan mereka. Xiao Zihai berkata dengan dingin, "Sui Muhan, apakah kamu ingin menghentikan pemeriksaan?" "Saya tidak mencoba menghentikan pemeriksaan, tetapi apakah Anda memiliki dokumentasi untuk pemeriksaan Anda?" "Tidak ada dokumen, ini pemberitahuan." Hu Fang bergegas untuk berbicara. "Oh," Sui Muhan mencibir, "lalu di mana pemberitahuannya?" Hu Fang mencibir, "Kami di sini untuk memberitahumu." "Lalu, Bang Anda yang mana yang harus diperiksa oleh Bang Ninghai kami?" Hu Fang, ketika ditanya, dia terdiam dan menatap Xiao Zihai. Xiao Zihai sangat marah. Dia tidak menyangka ketika dia datang untuk memeriksa, Sui Muhan akan menjadi begitu sombong dan tidak menunjukkan muka apapun, yang membuatnya sangat tidak bahagia. "Sui Muhan, untuk pemeriksaan silang ini, sebagai bank korporasi, Bang Ninghai tidak memenuhi syarat untuk memeriksa bank lain." "Oh, kalau begitu aku tidak yakin dengan apa yang kamu sebut pemeriksaan silang." Hu Fang terkejut dengan sikap mendominasi Xiao Zihai dan merasa sangat bahagia. "Jika kamu tidak percaya, bersabarlah, atau hubungi seseorang yang dapat membantumu menyelesaikannya." Wajah cantik Sui Muhan dingin dan tubuh halusnya bergetar. "Haha, Sui Muhan, jika kamu tidak ingin diperiksa, tidak apa-apa, minta bantuan pemimpin Xiao sekarang. Selama kamu bertanya, kami yakin pemimpin Xiao pasti akan setuju." Manajer Wang tertawa dan tertawa. "Benar, pemimpin kami Xiao sangat perhatian dan bijaksana. Pemimpin yang baik tidak mudah ditemukan, jadi Anda harus memanfaatkannya." Beberapa manajer lainnya berkata sambil tersenyum cabul. Sui Muhan merasa sangat mual hingga dia ingin muntah, tapi dia menahan amarahnya. Sarang ular dan tikus. "Hei, Sui Muhan yang cantik juga bisa mengutuk." "Manajer Hu, Anda salah. Dia bukan wanita cantik, dia adalah wanita muda dengan seorang anak." "Ya, aku tidak tahu anak siapa itu. Siapa yang tahu apakah itu bajingan atau membunuh suamiku?" "Hei, kulihat Sui Muhan sangat cantik. Dia mungkin membuat suaminya kelelahan sampai mati." "Haha, kematian di bawah bunga peoni. Kamu bisa menjadi hantu meskipun kamu romantis, Sui Muhan. Ketika suamimu sekarat, apakah kamu meneriakkan dua kata ini?" Hu Fang meninggikan suaranya dan bertanya sambil tersenyum. Seluruh tubuh Sui Muhan gemetar, wajah cantiknya memerah dan putih, dan dia menggigit bibirnya rata-rata. "Jangan terlalu sering menindas orang lain."
Hu Fang maju selangkah. Apa salahnya menindasmu? Biar ku beritahu, jika kamu tidak membiarkan pemimpin Xiao menghilangkan amarahmu, masalah ini tidak akan selesai, dan kami akan membuat Bang Ninghaimu menjadi mustahil untuk membuka. Manajer Wang mengelus perutnya yang gemuk dengan tangannya. Sui Muhan, seberapa bertekadnya kamu ketika mencoba menghancurkan kami? Apakah kamu takut sekarang? Katakan, sekarang sudah terlambat. Mata Sui Muhan yang berbentuk almond melebar dan dia memandang semua orang. Sudah kubilang, kamu tidak boleh menyinggung Bang Ninghai. Berhati-hatilah dalam menghancurkan platformmu sendiri. Mendengus, bahkan jika ada Raja Surga di belakang Bang Ninghai, kami tidak takut. Kami, pemimpin Xiao, juga tidak takut. Izinkan saya memberitahu Anda, hari ini kami tidak hanya akan memindahkan Bang Ninghai, tetapi kami juga akan memindahkannya, pindahkan bahkan grup Li baru yang Anda dukung, dan kami ingin kalian berdua melakukannya pada saat yang sama, menghilang dari kota Ninghai. Hu Fang menegakkan punggungnya, penuh dominasi, tidak lagi menyembunyikan kesombongan batinnya. Ji Fei dan Li Ruoxi kebetulan berjalan ke pintu dan mendengar kata-kata ini. Li Ruoxi tertegun dan menatap Ji Fei, suara Hu Fang. Ji Fei mengangguk, membuka pintu sambil tersenyum dan berjalan masuk. Siapa yang ingin mencegah grup Li baru dan Bang Ninghai? Kita terus beroperasi. Nada suaranya tenang dan tenang. Xiao Zihai dan yang lainnya melirik ke pintu, dan kebetulan menatap mata Ji Fei. Saat Sui Muhan mendengar suara Ji Fei, dia merasa lega. Kakak laki-laki ada di sini, saya tidak takut akan hal ini lagi. Mata indah itu menatap Ji Fei, dan matanya dipenuhi dengan sedikit kerumitan. Hei, apakah kamu di sini untuk menyelamatkan keindahan, atau kamu adalah saudara yang sedang dalam kesulitan? Hu Fang mengejek, manajer Wang mengerutkan bibirnya, biar ku beritahu, kita di sini untuk mati bersama. Haha, beberapa manajer lainnya terkekeh, memikirkan penghinaan Ji Fei kepada mereka di grup Li baru hari itu. Kemarahan dan kebencian berkobar. Mata Ji Fei tertuju pada wajah Xiao Zihai, kamu belum dipecat. Mata Xiao Zihai melebar, Ji Fei, terima kasih, bukan saja aku tidak dikeluarkan, aku telah menjadi orang yang lebih baik sekarang dan dipromosikan. Haha, Xiao Zihai tertawa dengan arogan, Ji Fei, jika kamu ingin menyelesaikan krisis saat ini, kamu dapat segera mencabut hukuman terhadap Xiao Jian, dan kemudian aku akan melepaskan Bang Ninghai. Ji Fei mengangkat sudut mulutnya, lepaskan Xiao Jian. Kanan, kamu sedang bermimpi. Setelah Ji Fei selesai berbicara, dia mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor pengacara. Anda harus meluangkan waktu untuk menghubungi Bang Ninghai untuk mengetahui apakah Xiao Jian terlibat dalam korupsi atau hubungan tidak pantas antara pria dan wanita di perusahaan. Cari tahu apa harus diungkap dan apa yang harus dimintai pertanggungjawaban. Minta pertanggungjawaban Xiao Jian dan masukkan dia ke penjara. Patah, setelah Ji Fei selesai berbicara, dia menutup telepon. Xiao Zihai dan yang lainnya tercengang di tempat, saling memandang dengan ekspresi yang tak terbayangkan di mata mereka. Apakah ini benar-benar bodoh atau palsu? Bukankah ini akan membuat Xiao Zihai tersinggung sampai mati? Dia memiliki dukungan yang kuat, dan dia mampu naik lebih tinggi bahkan setelah terjatuh. Oke, bagus sekali, Ji Fei, kamu adalah pemuda paling hebat yang pernah saya lihat. Kamu lebih baik dari yang lain, saya mengagumi kamu. Selidiki, saya harus menyelidiki Bang Ninghai secara menyeluruh. Xiao Zihai mengumumkan dengan keras. Sui Muhan memandang Ji Fei dengan tatapan membantu. Li Ruoxi memiliki kesan yang baik terhadap Sui Muhan dan dengan cepat menarik Ji Fei. Apa yang harus kita lakukan mengenai masalah ini? Ji Fei mengeluarkan ponselnya lagi dan menghubungi Yao Guangbiao. Mengapa Xiao Zihai tidak dipecat? Yao Guangbiao kebetulan sedang minum dengan pemimpin Xiao Zihai, dan dia baru saja mendengar tentang panggilan telepon Xiao Zihai. Nada hormat Yao Guangbiao terdengar. Saudaraku, saya mendengar bahwa hanya pelanggan kartu hitam yang dapat merekrut pemimpin senior untuk menelepon bank, jadi dia mempertahankan posisinya dan dipromosikan. Oke, saya mengerti, Ji Fei langsung menutup telepon. Di sisi lain, pemimpin Xiao Zihai adalah seorang pria jangkung dan kurus. Dia memandang Yao Guangbiao. Ni Zhengdong, biar ku beritahu padamu, kakak laki-lakiku ini adalah seseorang yang tidak boleh kamu ganggu. Dia adalah eksistensi seperti dewa. Memikirkan apa yang telah dilakukan Ji Fei ketika dia kembali, dia tidak hanya terkejut tetapi juga terkejut. Mata Ni Zhengdong penuh dengan keterkejutan.
bisakah kamu membiarkan aku mengenalmu suatu hari nanti? Tergantung mood kakakku, aku tidak bisa memutuskan. Hal ini membuat Ni Zengdong terkejut, dan kemudian dia tidak dapat mempercayainya. Siapa kamu? Yao Guangbiao melihatnya dan tidak berkata apa-apa. Ji Fei menutup telepon dan memandang Xiao Zihai. Kamu cukup relevan. Senang mengetahuinya, Xiao Zihai berkata dengan bangga. Aku lebih tahu bahwa kamu tidak berguna. Bab 165 biarkan dia memukulnya dengan santai. Hahaha, Xiao Zihai memikirkan latar belakang kuat saudara Chen dan kartu hitamnya. Mengenai kata-kata Ji Fei, rasanya seperti mendengar lelucon terbesar di dunia. Ji Fei, aku tahu kamu menyebabkan beberapa masalah di kota Ninghai, tetapi energimu ditakdirkan untuk membuatmu tidak dapat mencapai banyak hal, jadi kamu harus menyadari kenyataan. Biar ku beritahu, titik awal sebagian orang adalah titik akhir yang tidak akan pernah mereka capai seumur hidup. Mengapa kamu mengatakan ini? Memikirkan Chen Qian mengatakan bahwa Ji Fei akan mati. Dia pikir itu belum dilaksanakan. Saya ingatkan Anda, ada beberapa orang di dunia ini yang tidak dapat Anda sakiti. Sekali Anda menyinggung, Anda harus membayar harga yang tak tertahankan. Harga, seperti kehidupan. Dua kata terakhir diucapkan dengan penekanan ekstra. Seolah-olah itu adalah peringatan terakhir bagi Ji Fei, orang mati. Hu Fang dan yang lainnya memahami arti kalimat ini, dan wajah mereka penuh dengan keterkejutan. Li Ruoxi tanpa sadar meraih lengan Ji Fei, menunjukkan keterkejutan. Ji Fei tersenyum dan menepuk tangan Li Ruoxi, lalu melirik ke arah Xiao Zihai. Dia tidak menyangka Xiao Zihai tahu bahwa dia ingin membunuhnya. Tiba-tiba, nama Chen Qian muncul di benaknya. Nama keluarga Chen Qian ini adalah Chen, mungkinkah? Ji Fei tersenyum. Xiao Zihai, kalau begitu aku akan menghancurkanmu sekarang. Xiao Zihai menegakkan punggungnya dan meletakkan tangannya di belakang punggung. Oke. Senyumannya tebal dan penuh rasa tidak percaya. Ji Fei menelepon dan berkata, dalam 10 menit, saya akan meminta Xiao Zihai dari kota Ninghai untuk keluar dari sistem Bank Ninghai dan menyelidiki secara menyeluruh masalahnya. Patah, setelah Ji Fei selesai berbicara, dia langsung menutup telepon. Setelah mendengar ini, orang di ujung telepon turun dari kursinya dan bahkan tidak menyadari sakitnya ketika pantatnya jatuh ke tanah. Tiba-tiba dia berdiri dan menggebrak meja dengan keras, dia terlalu cemas. Dia mengabaikan rasa sakit di pantat dan kepalanya dan segera memutar telepon, segera beritahu saya dan minta Xiao Zihai di kota Ninghai untuk diselidiki secara menyeluruh dan dikirim ke penjara. Setelah menutup telepon, dia menyadari bahwa pakaiannya basah kuyup. Ketenangan telepon Raja Naga barusan membuatnya merasa seperti baru saja berjalan melewati Dewa Kematian, atau bahkan baru saja melewatinya. Ketenangan Raja Naga adalah awal dari badai. Gelisah. Bang, Xiao Zihai bertepuk tangan pada Ji Fei dan berkata, luar biasa, kamu luar biasa. Aku benar-benar tidak menyadari bahwa kamu sebenarnya bisa berpura-pura seperti ini. Aku sangat mengagumimu. Oke, aku menunggumu sekarang, menunggu Bang memberitahuku untuk memecatku, dan menunggu seseorang menangkapku. Mendengus, Hu Fang mendengus dingin pada Ji Fei. Dasar bodoh, terakhir kali pemimpin Xiao mendapat masalah. Bukan hanya tidak ada masalah, dia juga dipromosikan. Tidak bisakah kamu melihat penyebab masalahnya? Manajer Wang menepuk perutnya dan mengeluarkan suara hampa. Kepala beberapa orang tidak sekaya kepalaku. Haha, yang lainnya tertawa terbahak-bahak. Li Ruoxi menatap Ji Fei dengan keraguan dan bahkan ketidakpercayaan di matanya. Ji Fei dulunya hanya seorang penjaga keamanan. Bagaimana dia bisa memiliki hubungan seperti itu? 5 menit berlalu dalam sekejap mata, dan masih belum ada panggilan. Xiao Zihai menjadi lebih percaya diri. Sui Muhan, aku tidak mengerti kenapa kamu menentangku demi pria seperti Ji Fei. Hu Fang cemberut. Biar ku bilang aku hanya lapar dan ingin mencari pria cantik. Tapi itu penjaga keamanan kecil, dia bukan penjaga keamanan kecil yang hebat, dia hanya penjaga keamanan kecil yang datang mengunjungi menantu laki-lakinya. Apakah kamu ingin menjadi simpanan penjaga keamanan kecil itu? Wajah cantik Sui Muhan menjadi pucat, dan wajahnya hampir meneteskan air. Ni Zengdong, yang sedang makan malam dengan Yao Guangbiao di sisi lain, tiba-tiba menelepon dengan ponselnya. Ketika dia melihat panggilan dari pihak lain, dia segera duduk tegak, tersenyum datar ke arah telepon, lalu menekan sambungkan. Halo, pemimpin, saya Xiao Ni. Ni Zengdong,
keluarkan Xiao Zihai dari posisimu di Bang Ninghai. Ni Zengdong tercengang. Terakhir kali, pemimpin ini menelepon Gao Seng. Pemimpin, dia bukan. Ngomong-ngomong, periksa baik-baik apakah dia punya penghasilan ilegal. Kalau iya, kirim dia langsung. Patah, Ni Zengdong terhuyung ketakutan dan menjatuhkan sumpit di sebelahnya. Pemimpin, apa yang terjadi padanya? Ni Zengdong merasa mulutnya agak sulit digunakan. Xiao Ni, ada naga tersembunyi dan harimau berjongkok di kota Ninghai. Beberapa orang benar-benar di luar jangkauan orang biasa. Pikirkan sendiri. Patah, pihak lain menutup telepon. Patah. Tangan Ni Zengdong gemetar dan ponselnya jatuh ke tanah. Yao Guangbiao tidak berkata apa-apa, tapi dia mungkin mendengarnya. Ketika dia berbicara tentang Ji Fei barusan, ekspresi Ni Zengdong menunjukkan penghinaan, dan dia bisa melihatnya. Teng, Ni Zengdong langsung berdiri dan menelan 2 kali. Yao, Presiden Yao, bisakah Anda memperkenalkan kakak laki-laki tertua Anda kepada saya suatu hari nanti? Meskipun pemimpinnya tidak mengatakan siapa naga tersembunyi dan harimau berjongkok, dia menduga itu adalah Ji Fei. Tidak ada lagi rasa jijik yang dia alami sekarang, wajahnya dipenuhi kegugupan dan rasa hormat. Yao Guangbiao tidak mengatakan apakah tidak apa-apa atau tidak. Ayo kita mulai bisnisnya. Ya, Ni Zengdong mengangguk berulang kali dan memanggil Xiao Zihai. Bang Ninghai, Hu Fang terus melihat pengatur waktu di ponselnya. Tinggal 1 menit lagi. Ji Fei, kata-katamu akan segera terbukti salah. Sebelum kata terakhir, Food, diucapkan, ponsel Xiao Zihai berdering. Ketika dia melihat ide penelepon, Xiao Zihai tertegun, tapi dia tetap menekan panggilan dan berkata, Pemimpin Ni, ini Xiao Zihai. Xiao Zihai, kamu telah diberhentikan dari jabatanmu, dan kamu akan segera diselidiki. Suara serius Ni Zengdong terdengar dari ujung sana. Xiao Zihai tertegun sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. Ni Zengdong, kenapa kamu bermain-main di rumah anak-anak lagi? Tahukah kamu siapa aku? Apa hubungannya denganku? Siapa Anda dan apa hubungan Anda tidak ada hubungannya dengan kami. Anda telah dicopot dari jabatan Anda dan Anda akan segera ditangkap. Patah, Ni Zengdong langsung menutup telepon. Sialan, jika kamu benar-benar menganggap dirimu sebagai seorang pemimpin, berhati-hatilah karena aku langsung menggantikanmu. Xiao Zihai berkata dengan sangat marah. Hu Fang dan yang lainnya segera berkata, Pemimpin Xiao, jika Anda menggantikan Ni Zengdong, Anda akan menjadi bos sistem perbankan kota Ninghai, lalu kami dapat meminjam semua uang dari Anda. Pemimpin, kami akan dengan tegas mendukung Anda dan mendukung promosi Anda. Xiao Zihai mengangguk puas. Ya, kata-katanya hanya kentut, siapa yang berani menangkapku? Segera setelah Xiao Zihai selesai berbicara, 4 pria berjas hitam masuk dari pintu. Mereka mendatangi Xiao Zihai dan mengeluarkan kartu identitas kerja kulit hitam mereka. Xiao Zihai, Anda dicurigai melakukan korupsi. Tolong temani kami kembali untuk bekerja sama dengan penyelidikan. Xiao Zihai tercengang saat itu. Hu Fang dan yang lainnya awalnya ingin menjilat, tetapi mereka menelan kembali apa yang mereka katakan dan menatap Xiao Zihai dengan mata ngeri. Pada saat ini, ponsel mereka berdering satu demi satu. Semua panggilan dari pemimpin mereka. Orang-orang ini menekan tombol untuk menjawab, dan segera mendengar raungan marah pemimpin itu. Kamu dipecat. Momen, seluruh Bang Ninghai berteriak bahwa Anda dipecat, bergema di aula. Xiao Zihai, Hu Fang dan yang lainnya sepertinya tubuh mereka berlubang, dan terbaring lemas di tanah, dengan keputusasaan di mata mereka. Jingle bell-bell, alarm di ponsel Hu Fang berbunyi tepat 10 menit. Hu Fang dan yang lainnya sepertinya terbangun dari mimpi buruk, menatap Ji Fei. Mereka tidak ingin mempercayainya, tetapi mereka harus mempercayainya. Baru saja Ji Fei berkata 10 menit, mereka mengira Ji Fei sedang membual atau berbohong. Tetapi mereka tidak menyangka bahwa setelah 10 menit, nasib mereka berubah total. Semua orang tercengang. Xiao Zihai tidak mau menyerah. Aku ingin menelepon. Ketika keempat pria itu ingin berbicara, Ji Fei berkata, biarkan dia bertarung sesuka hatinya. Bersambung.